Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku dimanapun kalian berada? Ketemu lagi dengan Ibu Linda Lidiawati dari SMP Negeri 8 Kota Bogor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang siklus menstruasi, di mana siklus menstruasi ini merupakan proses pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan pendarahan secara berulang setiap bulannya, kecuali pada saat kehamilan. Proses ini terjadi pada remaja putri pada saat memasuki masa pubertas. Uterus atau rahim sendiri merupakan bagian pada reproduksi wanita, yaitu tempat tumbuh dan berkembangnya embrio selama waktu kehamilan. Nah, endometrium merupakan lapisan terdalam pada rahim dan tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Pada endometrium ini terdapat pembuluh darah atau lining yang berguna menyalurkan zat makanan ke lapisan tersebut. Nah, pembuluh darah akan luruh dan menyebabkan terjadinya menstruasi pada wanita jika tidak terjadi pembuahan ovum oleh sperma. Hal ini dapat berlangsung selama beberapa hari sampai beberapa minggu. Nah, kalian tentunya telah membaca mengenai siklus menstruasi, yaitu suatu rentang waktu terjadinya antar menstruasi yang rata-rata berlangsung selama 28 hari. Pada hari pertama terjadi menstruasi, di situ terjadi peluruhan lapisan endometrium sampai kira-kira hari ke-8. Perlu diketahui terdapat 4 jenis hormon yang mempengaruhi terjadinya menstruasi. Proses ini terjadi pada ovarium yang terdiri dari ribuan kantung yang disebut folikel, terdiri dari oosit dan sel telur yang tidak dibuahi. Satu ovarium mengandung 400.000 sel telur, tapi hanya melepaskan 1 sel matang setiap bulannya yang dapat menimbulkan kehamilan maupun menstruasi. Setiap bulan dimulai dari masa pubertas, hormon dihasilkan oleh kelenjar pituitari, dan otak juga menghasilkan follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Ketika mencapai ovarium, hormon tersebut memacu sel telur untuk tumbuh dan berkembang. Folikel menanggapinya dengan menghasilkan hormon estrogen. Sel telur akan tumbuh dan hormon estrogen akan mencapai puncaknya, menghambat produksi follicle stimulating hormone dan memberitahukan kelenjar pituitari untuk menghasilkan lebih banyak luteinizing hormone. Hal ini menyebabkan satu sel yang paling matang akan keluar dari ovarium, dan proses inilah yang disebut dengan ovulasi. Hal ini biasanya terjadi pada pertengahan siklus atau hari ke-14. Sel telur kemudian akan bergerak melalui tuba falopi atau oviduct. Kehamilan akan terjadi pada saat sel telur dibuahi oleh sel sperma dalam waktu 24 jam setelahnya. Jika tidak, sel telur akan menghilang. Sementara itu, kantung folikel yang kosong mulai menghasilkan progesteron yang memerintahkan pembuluh darah di endometrium menebal dan menyiapkan nutrisi bagi calon embrio untuk tumbuh dan berkembang. Namun, jika tidak terjadi pembuahan, beberapa hari berikutnya akan terjadi lonjakan kadar estrogen dan progesteron, yang berarti dinding endometrium berhenti menebal dan mulai meluruh. Keluarlah dari tubuh darah yang disebut dengan menstruasi, dan siklus ini akan dimulai lagi. Nah, anak-anakku, itu dia penjelasan singkat tentang siklus menstruasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jika kalian suka, klik like channel dan komen untuk mendukung kemajuan channel SMP Negeri 8 Kota Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.